warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menerangkan tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, agar peserta didik mengetahui arti, contoh, serta manfaat dari kerjasama. Yang kedua, agar peserta didik mengetahui macam-macam formasi gerakan pada tari. Yang ketiga, tujuannya adalah agar peserta didik mengetahui cara membuat peta pikiran. Oke anak-anak, materi yang akan dibahas Ustazah ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, materinya yakni tentang kerjasama. Yang kedua, yakni tentang formasi gerakan. Yang ketiga, tentang peta pikiran. Untuk lebih mengetahui lagi tentang penjelasan Ustazah, simak penjelasan Ustazah berikut ini. Kerjasama. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama banyak sekali manfaatnya, antara lain 1. Cita-cita, target, tujuan maupun keuntungan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Berikut ini adalah contoh kerjasama yang dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Kerjasama membersihkan lingkungan secara bersama-sama dapat menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menjenguk salah satu tetangga yang sedang sakit. Yang ketiga, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Dan masih banyak lagi contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman antara lain. Yang pertama, untuk memperkaya keanekaragaman budaya. Yang kedua, membangun negara yang kaya akan budaya. Yang ketiga, membentuk persatuan kebudayaan yang saling melengkapi. Yang keempat, mencegah perpecahan antar suku bangsa. Hal ini sangat penting sekali karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Maka persatuan dan kesatuan dalam keberagaman itu sangat-sangat penting. Ingat ya anak-anak, sangat penting persatuan itu. Untuk selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang materi tari. Di dalam materi tari, kita mengenal adanya formasi tari. Apa itu formasi tari? Formasi dalam tari adalah gerak pada tempat yang telah disesuaikan agar penari terlihat teratur pada saat menari. Ya, ternyata formasi gerakan tari ada beberapa macam. Berikut ini adalah macam-macam formasi gerakan dalam tari Bungong Jumpa yang ditarikan oleh 8 siswa dalam satu kelompok. Yang pertama adalah gerakan A. Posisinya seperti gambar ini. Yang kedua adalah gerakan B. Posisi penarinya membentuk huruf V. Kemudian formasi gerakan C. Seperti membentuk lingkaran. Yang keempat adalah formasi gerakan D. Bentuknya seperti selang-seling atau zigzag. Setelah kita belajar tentang formasi gerak tari, kita akan belajar mengenai sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, pastinya selalu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ustazah akan menjelaskan lagi lebih dalam tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Yakni ide utama atau topik yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Untuk lebih mengenal lagi, untuk lebih memahami lagi penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, perhatikan sebuah contoh paragraf berikut. Reno adalah seorang anak yang rajin. Setiap hari Reno bangun pukul 04.00. Setelah bangun, ia langsung mandi dan menunaikan sholat subuh. Tak lupa ia selalu merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Setelah itu, ia membantu orang tuanya membersihkan halaman rumah. Oke anak-anak, dari paragraf di samping, paragraf yang menjelaskan tentang Reno, maka kita bisa mengetahui kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah Reno adalah seorang anak yang rajin. Ingat anak-anak, kalimat utama itu ditulis dalam satu kalimat utuh. Jadi di sini Reno adalah seorang anak yang rajin ini ditulis utuh. Mulai dari Reno adalah sampai yang rajin, sampai tanda titik ini. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokok pada paragraf di samping ini adalah Reno adalah anak yang rajin. Loh, kok Reno adalah anak yang rajin? Ya, karena gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Atau kita juga bisa mengatakan gagasan pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Kalau anak-anak lihat di sini antara kalimat utama dan gagasan pokoknya di sini ada perubahan, ada sedikit perbedaan. Yaitu kalimat di gagasan pokok ini lebih ringkas daripada pada kalimat utamanya. Jadi di gagasan pokok itu kita hanya mengambil poin-poin penting pada kalimat utamanya. Ya anak-anak diingat, gagasan pokok itu kita hanya mengambil poin-poin penting dari kalimat utama sebuah paragraf. Ya, jadi diingat kalimat utama dan gagasan pokok itu tidaklah sama. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang kalimat penjelas. Pada paragraf di samping, kalimat penjelasnya adalah setiap hari Reno bangun pukul 04.00. Yang kedua, setelah bangun, ia langsung mandi dan menunaikan sholat subuh. Yang ketiga, tak lupa ia selalu merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Yang keempat, setelah itu, ia membantu orang tuanya membersihkan halaman rumah. Jadi, dari pernyataan tersebut, kita tahu bahwa kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Diingat lagi, kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Jadi kalimat penjelas itu apa? Dalam paragraf ini kalimat penjelas adalah semua kalimat yang ada di paragraf tersebut selain kalimat utamanya. Di sini di kalimat penjelas ini Ustazah tidak menuliskan Reno adalah seorang anak yang rajin, karena Reno adalah seorang anak yang rajin itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat-kalimat setelah itu merupakan kalimat penjelasnya. Jadi
Jika kita sudah menemukan kalimat utama sebuah paragraf, maka kita akan dapat dengan mudah menentukan kalimat penjelasnya. Ya anak-anak ya, jadi anak-anak mungkin nanti dengan penjelasan Ustazah ini, anak-anak insya Allah akan lebih paham lagi tentang apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas, apa itu gagasan pokok. Oke. Yang keempat, Ustazah akan menjelaskan tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung dari paragraf di samping ini adalah Reno bangun pagi dan aktivitas Reno setelah bangun pagi. Loh Us, kok sedikit Us gagasan pendukung? Lah, gagasan pendukung itu anak-anak diambil dari kalimat penjelas. Gagasan pendukung adalah ringkasan dari kalimat penjelas. Jadi di kalimat penjelas ini kita hanya mengambil poin-poinnya saja untuk dijadikan sebagai gagasan pendukung. Lihat anak-anak di sini, poinnya adalah Reno bangun pagi. Setelah itu di penjelasan kedua, ketiga, dan keempat itu adalah menjelaskan aktivitasnya Reno setelah bangun pagi. Jadi, di paragraf ini gagasan pendukungnya adalah Reno bangun pagi dan aktivitas Reno setelah bangun pagi. Untuk selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran atau mind mapping adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Pada peta pikiran, informasi-informasi yang ditemukan itu dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Dalam peta pikiran ini merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya 5W1H. Apa Us 5W1H itu? Yaitu kata tanya tersebut what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Biasanya peta pikiran itu berisi jawaban-jawaban dari 5W1H. Oke, perhatikan contoh peta pikiran berikut. Contoh peta pikiran ini menjelaskan bahwa peta pikiran ini akan lebih sederhana. Di sini peta pikiran, tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa peta pikiran itu dibentuk dalam kotak-kotak. Nah, di sini dibentuk dalam kotak-kotak atau diagram ini. Dan di sini menjawab pertanyaan dari 5W1H. Ada bagian-bagiannya, apa saja bagian-bagian dari indera pendengaran. Nah, ini sudah disebutkan. Ada pertanyaan how di sini. Bagaimana cara merawat indera pendengaran? Ada pertanyaan what di sini. Apa fungsi dari indera pendengaran? Ada pertanyaan lagi di sini. How, bagaimana cara kerja dari indera pendengaran. Ya, jadi anak-anak, peta pikiran ini juga sangat membantu jika kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi, maka kalian bisa menuliskannya dalam bentuk peta pikiran sehingga kalian akan lebih mudah belajar dan mengingat materi-materi tersebut. Oke anak-anak, demikian penjelasan Ustazah mengenai materi kerjasama, peta pikiran, serta formasi gerakan. Jika anak-anak ada yang kurang paham tentang materi-materi tersebut, silahkan anak-anak bisa menghubungi guru tematik di kelas masing-masing. Oke anak-anak, keep spirit, jaga kesehatan walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.